Apa kabar? Semangat banget ya, padahal di luar panas terik. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan sore hari ini dalam kitab Lukas pasal 18. Kitab Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita akan baca bergantian, mulai saya ayat 9, Bapak Ibu ayat 10, saya 11 dan seterusnya. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 dengan judul Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang seperti bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Amin. Jadi di perikop ini perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi satu kali ada perumpamaan, kata Tuhan Yesus, ada dua orang pergi ke bait Allah. Yang pertama orang Farisi, yang kedua pemungut cukai. Kalau orang Farisi itu adalah orang-orang yang mempelajari firman Tuhan. Kalau ahli Taurat itu orang yang mempelajari firman Tuhan. Tapi kalau orang Farisi, orang yang memperhatikan orang lain melakukan atau tidak, gitu ya. Jadi ada bedanya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau ahli Taurat, orang yang mempelajari tentang Alkitab. Tapi kalau orang Farisi adalah kumpulan orang-orang yang memperhatikan satu-satu jemaat, dia melakukan firman Tuhan atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau ahli Taurat mempelajari, kalau Farisi memperhatikan. Saya perhatikan nih Ibu Deborah nih, dia dalam hidupnya dia melakukan firman Tuhan atau tidak. Jadi ayat ini dikerjakan atau tidak. Ayat itu dikerjakan atau tidak. Kurang kerjaan banget ya. Ngeliatin hidup orang ya. Tapi itulah ya, orang Farisi. Satu kali katanya dia berdoa. Ada dua orang pergi ke bait Allah ayat 10 untuk berdoa, ya kan? Yang seorang adalah Farisi katanya, ayat 11. Orang Farisi itu berdiri, coba dibayangkan dia berdiri, dia berdoa, dia berdiri, dia berdoa dalam hatinya. Memang sih dalam hati ya, dia ya dalam hati. Dia ngomong nih dalam hati, dibilang. Dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur padamu. Aku tidak sama seperti orang-orang ini yang ada di sampingku ya. Aku bukan perampok, aku bukan pezina, aku bukan orang yang berbuat lalim, aku juga bukan pemungut cukai seperti orang ini. Itu dalam hatinya. Nah, ayo saya ajak kita melihat pemungut cukai. Nah, pemungut cukai ini siapa? Pemungut cukai ini orang yang suka merampas miliknya orang lain. Jadi suka merampas miliknya orang lain. Kayak suka nagih-nagih yang memang
bukan kewajiban untuk ditagih, tapi kayak ngambil-ngambil uang aja gitu. Jadi Tuhan, aku mengucap syukur dalam hatinya. Nah, sore hari ini firman Tuhan datang pada kita tentang doa yang tulus. Semua bilang kiri kanan, doa yang tulus. Nah, sore hari ini kita akan melihat doa yang tulus. Doa yang tulus adalah doa seperti apa? Yang pertama adalah doa yang tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kayak tadi ini Farisi bilang, Tuhan, aku mengucap syukur padamu. Aku tidak seperti dia. Aku tidak seperti Chris misalnya gitu ya. Yang begini, begitu, begini, begitu. Aku tidak seperti Jeffrey. Yang begini, 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 begini. Aku mengucap syukur. Aku ini holy. Aku ini kudus. Nah, itu berarti mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kalaupun kita bisa berbuat yang tidak seperti orang lain, itu karena Tuhan. Bukan karena kita. Amin. Kalaupun kita tidak jadi pencuri seperti orang lain, kita tidak suka gibah orang seperti orang lain, kita tidak masuk dalam perzinahan seperti orang lain, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Nah, makanya doa yang tulus adalah doa yang tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Amin. Puji Tuhan. Nah, karena sebaliknya kalau pemungut cukai dia bilang, ya Tuhan, ampunilah aku. Aku ini orang yang berdosa. Mari kita lihat di sini Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Ini ayat terkenal sekali. Tapi yang terkenal cuman ayatnya yang ke-7. Jarang orang memperhatikan ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Coba kita ke ayat 7 dulu nih, ayat yang paling terkenal. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Ini ayat yang paling terkenal, semua orang kayaknya suka banget sama ayat ini, ya kan? Benar ya? Nah tuh, udah amin ya. Yeremia 17 ayat 7, semua baca 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mau diberkati? Ini ayat terkenal sekali. Tapi ada ayat yang kita lupa untuk tahu. Ayat yang ke-5. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terus yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Jadi jangan cuma bilang, saya hafal firman Tuhan. Dari Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan lupa, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, apalagi yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Tuhan juga tidak suka. Sedangkan kita andalkan suami kita aja Tuhan tidak suka kok. Kita andalkan istri kita andalkan orang tua kita, anak kita, Tuhan tidak suka. Apalagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang apa? 1, 2, 3. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kayaknya ini enak banget kalau baca. Coba bayangkan keadaannya. Ia tinggal di tanah angus. Pernah tahu tanah yang angus? Tanah yang gosong. Hitam ya, angus. Nggak enak nih. Kalau baca enak aja ya. Tapi coba dibayangkan. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri akan mengalami kekeringan. Akan mengalami padang belantara. Dia haus, namanya padang katanya, belantara. Bukan masakan padang ya. Orang kalau di padang belantara masih haus. Mau haus banget cari air, gak ada. Betul? Iya loh. Mau haus kayak bagaimanapun
cari air sana, gak bakal dapat air. Artinya kalau kita mengandalkan orang lain atau terlebih kekuatan kita sendiri, kita akan mengalami tandus, kekeringan, tidak ada pertolongan. Wah, kalau Tuhan yang bilang tidak ada pertolongan, dari mana lagi kita dapat pertolongan? Tuhan sendiri yang kasih kita di padang belantara. Amin. Coba kita lihat Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 katanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Jadi jangan bersandar pada pengertian diri kita sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri adalah bersandar pada pengertian kita sendiri. Oh, Farisi bilang, Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti dia. Aku tidak berdosa seperti ini, tidak seperti itu. Aku bersyukur, aku nih rajin ibadah, gak seperti tetanggaku itu. Lagian buat apa ngurusin orang lain ya? Ngurus aja diri sendiri. Kalaupun kita bisa berbeda, semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Bapak Ibu pernah gak ngalamin? Bapak Ibu tuh sudah membangga-banggakan sesuatu dalam diri Bapak Ibu. Terus satu kali Bapak Ibu bikin salah podo kayak dia. Pernah gak ngalamin? Pasti pernah, karena kita manusia. Kita suka gibah orang itu, suka gosip. Terus satu kali Bapak Ibu ada dalam keadaan duduk habis gosipin orang. Pernah gak ngalamin? Ya, beberapa angguk-angguk ya, beberapa lali. Tapi mungkin beberapa dalam hal yang lain. Jadi jangan sombong. Karena sewaktu-waktu bisa jadi kita one of them. Jadi jangan mengandalkan diri kita sendiri atau kekuatan kita sendiri. Amin. Doa yang tulus adalah doa yang tidak mengandalkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, kalaupun hari ini keadaan kita baik, itu karena Tuhan yang memampukan kita. Jadi gak usah lihat orang, gak usah hakimi orang. Aduh syukur ya, aku tuh gak sama kayak kakakku yang itu. Aku gak sama kayak adikku yang itu. Waduh syukur aku gak sama kayak besanku yang satu itu. Nggak boleh kan? Karena semua karena Tuhan. Yang kedua, doa yang tulus itu ada apa? Yang kedua, ada pengakuan dosa. Yang pertama, doa yang tulus itu apa? Ada apa? Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, ada pengakuan dosa. Mazmur 79 ayatnya yang ke-8. Mazmur 79 ayatnya yang ke-8. Coba semua bapak-bapak, saya mau dengar suaranya dulu ini. Bapak-bapak dan yang sudah mau jadi bapak-bapak. Mazmur pasal 79 ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Ayat 9. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan namamu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Amin. Di sini dikatakan mengakui kelemahan kita memang sukar katanya. Tapi kita harus belajar untuk ada pengakuan dosa. Ketika kita doa sama Tuhan, akuilah dosa kita. Karena Tuhan itu melihat sampai jauh ke dalam. Kalau memang kita salah, kita akui dosa kita. Amin. Karena Tuhan yang lebih tahu. Kalau kita mengaku dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Jadi kalau doa itu jangan langsung minta. Doa itu yang pertama, datang mengucap syukur keberadaanku hari ini semua karena kekuatan Tuhan. Kemudian setelah itu berdoa, Tuhan ampunilah aku. Kemarin tuh loh, aku tuh ya habis ngomongin saudaraku itu loh. Soalnya utang gak bayar-bayar misalnya gitu ya. Atau apalah entahlah ya. Aku minta maaf Tuhan. Aku habis misalnya apa.
pukul anakku misalnya gitu. Tuhan, aku minta maaf. Aku harus selesaikan dulu. Ada yang namanya pengakuan dosa. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang pertama apa tadi? Doa yang tulus adalah doa yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, ada pengakuan dosa. Dan yang ketiga, doa yang tulus adalah doa yang fokus pada Tuhan dan kemuliaannya. Jadi kalau kita berdoa, jangan fokus pada apa yang kita butuhkan. Tapi fokus pada kepada Tuhan dan kemuliaannya. Amin. Kalau kita doa jangan dikit-dikit, Tuhan bayar cicilanku. Tuhan gimana nih aku mau nikah, cateringnya belum lunas misalnya gitu ya Chris ya. Atau Tuhan jodohku gitu ya Jeff. Atau entahlah apapun. Tuhan kerjaanku mampet dan lain sebagainya. Tapi yang benar itu ketika kita doa sama Tuhan, kita bilang kita harus memuliakan Tuhan. Fokus kita tuh pada Tuhan dan kemuliaannya, bukan baju yang lagi dijemur ya. Tapi semua pakaian sudah diangkat ya Sen. Ya, puji Tuhan. Jadi fokus sama Tuhan dan kemuliaannya. Satu kali saya pelayanan, terus habis itu saya dengar ada ibu-ibu, maksudnya yang punya PD ini bilang begini. Ayo Ibu Gloria, kita mulai. Kita mau melayani Raja. Waduh. Saya waktu dia bilang, ayo kita mau melayani Raja. Saya langsung ya merinding juga ya. Saya pikir, iya ya, kita itu melayani Raja loh. Jangan salah, ketika kita ada di sini, pelayanan sekecil apapun kita melayani siapa? Raja. Sama kayak Bapak Ibu ibadah, mau ketemu siapa? Mau ketemu Tuhan yang adalah Raja. Jadi yuk kita kalau ibadah kita mau doa sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Ingat, ketika kita menghadap Tuhan, kita sedang menghadap Raja. Jadi kita harus membawa pikiran kita fokus kepada Tuhan. Amin. Tuhan dan kemuliaannya. Jadi penting dalam doa jangan langsung minta sama Tuhan. Tapi bilang Tuhan, Engkau adalah Raja. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Siapa lagi yang bisa memuji Tuhan kalau bukan kita ini? Ciptaannya. We all are His creation gitu. Kita itu adalah semua ciptaannya Tuhan. Tuhan gak bisa memuji dirinya sendiri dong. Masa saya puji-puji diri saya sendiri kan? Ya toh? Tapi yang puji Tuhan adalah kita semua. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat. Doa yang tulus. Ulang tadi apa? Doa yang tidak mengandalkan kepentingan kita. Kekuatan kita. Yang kedua, ada pengakuan dosa. 3, fokus pada Tuhan dan kemuliaannya. Dan yang keempat, doa yang tulus adalah doa yang selaras dengan keinginan Tuhan. Semua bilang podoh mbek keinginan Tuhan. Amin. Harus sama keinginan Tuhan, selaras dengan apa yang Dia mau. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. 1 Petrus ini, 1 Yohanes. Ini Alkitab sampai udah robek. Mana ya pasalnya udah hilang. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa yang tulus yang terakhir, mintalah. Namanya doa berarti minta kan? Minta aja tapi harus sesuai dengan kehendaknya. Jangan lupa Tuhan, tapi terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Aku minta ini, kalau Tuhan kasih. Gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu namanya doa yang tulus. Amin. Tuhan, aku mau kerja, aku mau dapat ini, aku pengen ini. Doa, kalau doa yang tulus, kalau Tuhan mau, terjadilah. Kalau memang jalan Tuhan yang lain, ya terjadilah juga. Aku mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh minta apa yang kita perlu.
Tapi Bapak Ibu kita nih anak raja. Yang perlu-perlu tuh gak usah minta. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita butuh. Yang terpenting itu kalau kita doa harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Kehendak Tuhan tuh seperti apa? Ayat yang terakhir. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Apa sih keinginan Tuhan? Yang mewujudkan itu adalah doa yang tulus. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat. Oke, coba kita lihat ayatnya yang ke-6 dulu ya. Filipi 4 ayat 6, 7 dan 8. Kita baca sama-sama ayat 6. Filipi 4 ayat 6, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang apapun juga Bapak Ibu. Enggak usah khawatir katanya. Kita cuma bilang janganlah kamu khawatir itu. Tapi jangan lupa firman Tuhan bilang janganlah kamu khawatir tentang uang, tentang sekolah, tentang anak-anak. Itu aja tah? Itu aja? Salah. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah hendaknya apa? Kamu khawatir tentang yang keras, tentang apapun. Katakan amin. Jangan khawatir tentang apapun. Bilang amin Chris, Jeffrey, Hana. Ya, apapun. Sensen, bilang amin dong. Apapun. Kalau katanya apapun, wah. Satu kali saya apa suara saya jadi begini? Satu kali saya dibawa ke Indomaret sama Pak Gembala. Mantep ya. Terus diginiin. Ambil aja mah. Mohon maaf tolong jangan diobrak-abrik ini. Ambil aja mah. Hah? Apa? Apapun terserah. Seneng gak? Saya mau ngambil sosis, suka-suka saya kan. Saya mau ngambil hand body kayak, bener. Saya mau ngambil rumput laut yang cuma 1 lembar harga 15.000. Suka-suka saya mau bilang apapun kok. Bener gak sih? Jadi gak ada larangan dong. Saya mau ngambil murah, saya mau ngambil mahal, terserah saya kan. Itu Tuhan. Katanya jangan khawatir. Tentang apa? Apapun. Juga. Hebat loh. Jangan bilang, oh Tuhan bilang cuma jangan khawatir tentang ini loh, tentang kebutuhan. Tapi kalau jodoh gak tahu ya, kira-kira kayak gak bakal dijawab deh. Enggak. Apapun. Waduh, haleluya ya. Siapa tahu Shopee di sini? Tahu Shopee? Shopee. Di HP kan? Yang belanjanya pakai Shopee itu lo tahu ya? Yang ketawa tahu kayaknya ya. Wah, itu kalau udah tagihan baru tuh. Langsung Pak Gembala bilang begini. Mah, buka aja Shopee. Beli aja, terserah. Apapun. Seneng gak? Seneng, saya mau check out yang harga 10.000. Harga 1 juta ya suka-suka saya yang suruh apapun. Enggak bakal dimarah. Nah itulah Tuhan. Jadi enggak usah khawatir tentang apapun. Kenapa dibilang apapun? Karena yang dikhawatirkan Bu Deborah beda sama yang dikhawatirkan sama Bu Simon. Yang dikhawatirkan juga sama Bu Acen beda sama yang dikhawatirkan sama Bu Bernike. So that's why Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun. Jadi apapun yang kau khawatirkan hari ini tidak usah khawatir. Men, terus langsung. Tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa tadi yang tulus tadi ya. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktu dikasih syukur, belum disuruh tunggu juga syukur. Amin. Coba kita lihat ayat 7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu, sembari kita masih menunggu yang jawaban dalam hal apapun itu, walau saat kita masih menunggu, biarlah Tuhan kasih kita damai sejahtera. Katanya yang akan memelihara hati dan pikiran kita
dalam Kristus Yesus. Jadi saat kita masih menunggu jawaban yang dalam hal apapun itu, kita harus minta damai sejahtera Tuhan supaya jangan di perjalanan kita tunggu kita ngeluh, kita bersungut, terus kita bilang kelamaan nih ikut Tuhan, dukun aja, kayak gitu kan? Kelamaan ikut Tuhan, yang itu aja doa-doa pakai kartu itu, atau sekarang kan ada tuh telepon online itu. Atau lain sebagainya. No, makanya minta damai sejahtera supaya saat kita menunggu jawaban itu, damai Tuhan memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Yang terakhir, paling terakhir di sini katanya, apa yang Tuhan mau? Doa yang tulus yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita baca sama-sama. Suara keras ya. 1, 2, 3. Ayat 8. Chris. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi doa yang tulus yang pertama adalah doa yang tidak mengandalkan diri kita sendiri. Yang kedua doa yang ada pengakuan dosa. Yang ketiga adalah doa yang apa tadi, masih ingat? Betul, fokus pada Tuhan dan kemuliaannya. Dan keempat, doa yang tulus itu selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi cek, aku tuh pengen doa dalam hal ini. Kira-kira nih selaras gak ya sama kehendak Tuhan? Cek lagi di ayat Filipi pasal 4 ayat 8. Apakah itu adalah hal yang benar? Kan katanya semua yang benar ya. Apakah itu hal yang benar? Apakah doaku ini adalah hal yang benar? Apa yang aku minta ini adalah hal yang mulia? Apa yang aku minta ini adalah sesuatu yang adil? Apa jangan-jangan cuma untuk kepentinganku tapi tidak adil buat orang lain? Doaku ini? Apa yang saya minta ini hal yang suci? Yang kudus? Yang Tuhan suka? Yang manis? Apalagi yang sedap didengar dan sesuatu yang baik yang saya minta ini? Atau untuk kebaikan saya aja? Nah itu ya, semua pikirkanlah semuanya itu. Jadi sebelum meminta sesuatu, Tuhan bilang pikirkanlah dulu. Semuanya itu kira-kira sudah selaras atau belum dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu semua diberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Makasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan ya Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian. Makasih Tuhan. Kita angkat satu pujian. Berseru memanggil namanya. Berdoa. Mari Bapak Ibu boleh sikap berdoa. Makasih Tuhan. Shikala bala 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 bataka bala bala bala. Yala bataka la bala bala bala. Berseru memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari angkat pujian ini bersama-sama, mari angkat kedua tanganmu
berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari katakan bersama-sama, berseru dan memanggil namanya, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari katakan, dia hanya sejauh doa. Mari katakan, Yesus hanya sejauh doa. Bapak, sore hari ini apapun pergumulan para jemaat Tuhan, hamba-Mu percaya ketika kami menaikkan doa Tuhan, tidak dengan pengertian kami, tidak dengan kekuatan kami ada pengakuan dosa untuk hidup kami Tuhan. Kami mau berdoa menjadikan Engkau Tuhan, menjadikan Engkau Raja kami Tuhan. Terlebih kami juga ketika kami berdoa kepada Tuhan, kami meminta sesuatu yang selaras dengan kehendak Tuhan. Disitulah berkat Tuhan tercurah bagi kami. Disitulah jawaban-Mu ada untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat yang sudah hadir sore hari ini. Apapun pergumulan mereka, jawaban sudah Tuhan siapkan saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Jeffrey.